Mamat, baris 2 Mamat. Ibu dipanggil Oke Mas, Ibu dulu. Luar biasa, rumah belajar yang sangat sederhana, mungil, tapi inspiratif ini bagi anak-anak bangsa di sini yang akan dididik, dicerdaskan, didoakan, diberkati. Biarlah rumah ini menjadi berkat bagi seluruhnya di sini. Mari kita topang kegiatan pembelajaran di sini sehingga dia dapat berkesinambungan dan berkembang di tanah ini yang luasnya 6 rantai. Mungkin bisa akan diperbesar nanti setelah kita lihat pertumbuhan-pertumbuhan. Demikian, luar biasa. Terima kasih. Shalom buat kita semuanya. Anak-anak kurang kuat. Shalom. Terima kasih. Pada hari yang berbahagia ini, kami dari Biro Sending sedikit membuat sejarah ringkas Pondok Belejeh Moh Ajau yang telah diresmikan oleh Opui Eporus. Itu adalah terawal dari dirintis tahun 2020 oleh Bapak Evangelis
Yolaman Gea dan Bapak Paulus dan Ibu Diakones Kurniawati. Atas dukungan masyarakat Sungai Perpat juga pemerintah desa Dugun Baru, kepala desa, kepala dusun, ketua RT dan RW, kegiatan belajar bagi anak-anak dimulai pada bulan Maret 2020. Kegiatan dilakukan di rumah dan di halaman rumah keluarga Pak Ali, titik berangkat kita yang tadi, atau Pak Budianto. Hal ini berlangsung sampai Agustus 2021. Pembangunan pondok belajar mulai dilakukan pada bulan April tahun 2021 dan difungsikan di bulan Agustus 2021. Dibangun di atas tanah yang dibeli oleh kantor pusat HKBP melalui Biro Sending dengan ukuran tanah 34 meter kali 51 meter. Kegiatan yang sudah terlaksana selama ini di sini, di tempat Pondok Belajar Moh Ajau ini, yang pertama Ibu Kurniawati, Pak Paulus dan Yonaman Gea sudah memberikan pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Begitu juga belajar bernyanyi, menari dan bermain gitar. Sejak bulan Juni 2021, Sending menempatkan 2 tenaga pengajar honor, yakni Linda Sirait dan Teresia, dan di bulan Desember 2021 juga diutus calon pendeta Benyamin Tobing STH. Anak-anak yang belajar di Pondok Belajar Moh Ajau saat ini berjumlah 31 orang, 3 orang anak prasekolah, 3 SLTP, 25 anak SD. Dan selama ini kerjasama antara Sending dan Marturia dengan Diakoni telah berjalan di tempat ini, di mana kita sudah mensosialisasikan tentang pertanian, begitu juga untuk pembudidayaan ikan lele yang mungkin nanti bisa meningkatkan nilai pendapatan di daerah ini. Itu kerjasama yang selama ini yang sudah kita lakukan. Selain di Sungai Perpat, kegiatan belajar juga sudah kita adakan di Sungai Pong sejak tahun 2021 dengan jumlah peserta didik kurang lebih 19 orang. Kegiatannya masih dilakukan di rumah orang tua peserta didik Bapak Budi dan Ibu Ahia sampai hari ini, karena belum kita bangun tempat belajar. Mudah-mudahan untuk kemudian hari dapat kita realisasikan. Demikian secara singkat gambaran yang bisa kami buat di tengah-tengah situasi kita. Kiranya kehadiran daripada Bapak Ibu sekalian sangat mendukung dan sangat memotivasi anak-anak yang ada di daerah ini. Jujur kami katakan, baru kali ini pimpinan pusat HKBP komplit datang ke tempat ini untuk meresmikan dan melihat apalah pondok belajar ini, tetapi berkat karunia Tuhan dan para pimpinan HKBP dengan senang hati dapat berkumpul di tempat ini. Untuk itu bagi anak-anak sekalian, kami sangat memohonkan seperti doa syafaat yang dibuat oleh Amang Pareses Hatus Hutapia tadi menjadi spirit bagi kalian untuk kemudian hari. Demikian secara singkat gambaran yang bisa kami lakukan. Kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih untuk kita. Amin. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi, siang. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Selamat datang di Desa Dungun Baru, Pak. Nah, Desa Dungun Baru. Dan yang terhormat Bapak Peri Situ Meyang selaku anggota DPRD yang telah hadir bersama kita, dan berserta Bapak Ibu dan para rombongan yang telah hadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan yang mana pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di
di Sungai Perpat ini, sehingga kita bisa saling kenal. Ini merupakan sejarah bagi kami, Bapak Ibu. Kenapa? Dulu mobil tak pernah masuk, ya. Sekarang udah banyak. Apalagi kami sangat berterima kasih dengan pimpinan Opung. Apa saya panggil Opung aja. Terima kasih Opung telah mensupport dan membantu masyarakat kami di sini, khusus untuk orang kami Akit. Mayoritas banyak orang Akit sini. Dan kami berharap kepada Bapak Ibu wali murid lah, ya. Hari ini kita bersemangat dengan diresmikan Ponong Belajar Ahjau atau Ahyau. Aku tidak mau kok nang ahika semangat, esoknya lembek, besoknya lembek. Lembek dalam artinya anak-anak kita yang pada hari ini di usia belajar, besok seminggunya dah situ nolong nohi geteh lah, entah nanam sawit. Bukan itu tujuan kita, ya. Tujuan apalagi anak di usia dini, di usia belajar, Bapak Ibu, ya. Ayo kita sebagai orang tua, kita dukung anak-anak kita supaya mereka mampu dan bisa bersaing dengan orang lain. Kita ini sama juga seperti saya. Yang dulunya bandel, ibu guru saya di belakang, Bu Serai. Terima kasih sudah mendidik kami, sehingga kami bisa mensupport kepada adik-adik kami yang putus sekolah, akhirnya mereka bersekolah. Dan pada 2013, seingat saya 2013 sampai sekarang, orang kita Akit udah banyak yang sarjana. Jadi saya mau di Sungai Perpat khusus orang kita Akit, jangan malu apabila kita, ya, tidak sanggup untuk menyekolahkan anak kita, minta bantu sama Pak D kita, Pak Dewan, Pak Peri Situ Meyang. Ini untuk pendidikan ya Pak ya. Tidak bisa sama Pak Peri sama saya. Kalau saya tidak cukup, saya telepon dia. Artinya kita di sini sama-sama bersemangat. Amin. Masalah pendidikan nomor 1. Kalau kebun yang kita wariskan dengan anak kita 1 hektar, anak kita punya 5 anak, itu bakalan habis. Tapi kalau ilmu yang kita wariskan turun menurun tidak akan habis, betul? Jadi sekali lagi kami sangat bersyukur. Saya atas nama pribadi Pak, saya nama Ceng, memang agama Buddha, tapi tidak jauh beda dengan bapak-bapak karena saya emang orang Akit. Kita di sini tidak ada perbedaan, tetapi yang kita cari di sini adalah ilmu. Kita patut kita contoh bapak-bapak yang ada di depan ini, ya. Saya ingin anak-anak Sungai Perpat mencontohi bapak-bapak ini. Karena bapak-bapak yang di depan ini orang-orang sukses. Karena berkat apa? Berkat ilmu. Karena mereka tak sekolah, tak sampai di sini, betul Pak? Ya. Nah, jadi sekali lagi untuk wali murid, ya, saudara-saudara saya orang Sungai Perpat, 1, jangan malu. Apabila anak tidak bisa sekolah, kasih tahu ke kita. Ya, saya pun bisa. Kalau untuk hanya sampai SMA, kalau sarjana yang bapak-bapak inilah. Mohon bantuannya Pak ya. Terus ada program-program yang disampaikan Bapak tadi dari hasil pertanian, perikanan. Kalau bila perlu Pak, kita bekerja sama di desa ini. Saya sangat setuju sekali. Karena bagus. Karena di situ meningkat perekonomian masyarakat. Jadi kalau kita susah ya kita jangan malu lah. Kita minta bantu. Kita belajar dengan orang-orang nih. Bagaimana cara membibit ikan yang benar. Cara bertani yang bagus. Seperti itu. Ya, bapak-bapak saya tengok bapak-bapak sikitnya anak-anaknya. Kalau anak-anak saya sampaikan mereka tidak masuk. Tapi bapak-bapak inilah. Yuk Pak ya. Yang penting semangat Pak. Istilahnya dari orang kita, biarlah bapak bodoh, yang penting anak cerdas dan pintar.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi, anak-anak kami semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini yang berbahagia, kita khususnya di daerah Sungai Perpat bersama opung kita, Opung Eporus HKBP sedunia. Ya, adik-adik harus tahu, komplit seperti yang Bapak Sekjen tadi, bersama Sekjen, Bapak Kadep, Bapak Pendeta Charles William, Peter William. Selamat datang ke Indonesia, khususnya Pulau Rupat, bersama Bapak-Bapak Preses, bersama-sama tokoh masyarakat, bersama semua. Itulah Bapak-Bapak yang kita kasihi, Bapak Ibu ya, Bapak yang kita kasihi, yang penuh rahmat Tuhan. Pada pagi yang berbahagia ini kita boleh bersama khusus menghadiri peresmian Pondok Belejah Mo'ah. Sebenarnya bukan jah, ini bahasa akik ini sebenarnya Pung ya Bapak Ibu ya. Belejah Mo'ah, ayo kawan kita belajar, ayo bahasanya. Tetapi kalau adik-adik kami, orang tua kami, saudara kami yang khusus wilayah Perpat sekitar ini sudah paham, mengerti ya. Jadi kepada Opung Eporus bersama rombongan semua, terima kasih Pung. Luar biasa, kita apresiasi buat opung kita semua, tepuk tangan. Yang pertama yang berbahagia hari ini di daerah Perpat ini, opung yang pertama meresmikan. Jadi luar biasa, kita berdoa kepada opung dan pimpinan kita semua sehat-sehat, panjang umur, dan semakin banyak berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kita melalui pikiran, melalui talenta, melalui apa itu nanti yang menjadi kemajuan khususnya wilayah kita di Pulau Rupat ini. Bapak Ibu, khususnya saudara kami yang di Perpat, orang tua kami, mungkin hampir semua mengenal saya, terima kasih ya. Hari ini saya sebagai tokoh masyarakat mengajak kepada kita sekitarnya, begitu juga kepada Pak Kades, terima kasih Pak Kades yang sudah memberikan apresiasi yang luar biasa. Tadi Pak Kades sudah bilang, hari ini kita sudah diresmikan menjadi rumah penduduk belajar. Anak-anak, ayo semangat belajar semua. Karena apa? Kalau tadi Pak Kades bilang sejarahnya anak-anak belajar dulu, jangan takut tidak terbayar uang sekolah. Sayalah orang pertama dulu yang memang tidak ada uang sekolah, hari ini bisa jadi sarjana. Saya adalah anak sending yang mungkin melalui saya Tuhan percayakan untuk selalu membina, untuk selalu bersama dengan kita Pulau Rupat seluruhnya. Mudah-mudahan ke depan komunikasi yang baik antara perangkat desa, kepala desa bersama kami di kabupaten, begitu juga kita nanti tetap melihat perkembangan program-program yang disampaikan opung kita melalui kantor pusat HKBP, bagaimana ke depan ini semakin maju dan semakin baik. Khususnya juga terima kasih kepada Amang Kepala Biro Sending. Yang pertama Amang, biar saya ceritakan sedikit sejarah sending yang luar biasa. Hari ini Kepala Biro Sending melaksanakan bukti nyata, bukan janji-janji. Di Perpat sudah terbukti. Ayo Amang, program berikutnya mari kita bersama, dan kami sebagai putra putri sending akan mendukung sepenuhnya. Demikian Bapak Ibu, khususnya orang tua kami yang ada di sekitar wilayah Perpat ini, jangan ragu. Ajak anak-anak sekolah, ajak orang tua untuk tetap bersemangat mengantar, membolehkan anak-anak harus belajar, harus sekolah. Adik-adik setuju harus sampai sarjana ya? Setuju? Amin. Bapak Kadep Kondonia, Dr. Dional Sinaga, demikian juga Ibu Kadep Pendeta Deborah Sinaga, Master of Theology dari Filipina, Bapak Ferry, anggota Dewan yang kami hormati, Bapak Kepala Desa yang kami sayangi, juga Bapak dari TNI, dari kepolisian, orang-orang tua dari anak-anak yang kami hormati, kami sayangi, tamu-tamu undangan di sini kami boleh sebut juga
ada Ketua Konferensi Perempuan seluruh HKBP, Ibu Anita Aboru Lubis, Nyonya Siparmata, juga Ibu Situmeang yang sangat baik mendukung pekerjaan misi di Pulau Ropat ini sejak lama. Juga semua kepala-kepala biro, ada kepala biro sending, ada kepala biro pengembangan masyarakat, ada kepala biro diakoni sosial, ada kepala biro informasi, sehingga peristiwa hari ini di sini diketahui oleh seluruh warga HKBP di dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta secara khusus adik-adik kami yang kami sayangi. Dulu saya waktu kecil hampir tidak sekolah saya, karena orang tua saya sangat miskin. Tapi Tuhan yang sangat penuh kasih itu memberkati saya, sehingga saya bisa sekolah setinggi-tingginya. Itulah sebenarnya yang dicita-citakan oleh Tuhan kepada anak-anak kami yang kami sayangi di sini, di kampung ini, di desa ini, supaya anak-anak bangsa kita di sini cerdas, pintar, membangun negeri kita, membangun kampung kita ini. Cita-cita orang-orang Kristen Batak sejak dahulu adalah menyekolahkan setinggi-tingginya anak-anaknya, walaupun dia miskin. Makanya ada lagu Batak yang artinya, anakku lah kekayaanku. Tanah orang-orang Batak dahulu di Tapanuli kecil-kecil, satu rantai, dua rantai, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali menyekolahkan setinggi-tingginya. Dan itu sudah terbukti selama 160 tahun. Anak-anak HKBP banyak menjadi berkat di seluruh negeri, malah di luar negeri. Itulah cita-cita misi ini dengan didirikannya rumah belajar ini, supaya anak-anak kita di sini juga dapat menjadi berkat. Nanti dari yang generasi pertama ini, anak di bawah umur ya, belum SD, PAUD, ada yang bisa menjadi dokter. Setuju ya anak-anak ya? Menjadi dokter. Ada yang menjadi jenderal TNI. Ada yang menjadi polisi, kolonel polisi. Ada yang juga menjadi perawat. Ada yang menjadi pengusaha. Ada yang menjadi ketua dewan. Ada yang menjadi evangelis. Ada yang menjadi eforus HKBP. Hari ini sangat istimewa, sangat bersejarah. Karena pada tahun kesehatian di seluruh HKBP, disinilah pertama sekali pada tahun ini ditunjukkan kesehatian HKBP untuk membangun bangsa kita lewat pendidikan. Dan pendidikan itu sejak usia dini, di bawah umur. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, saya nanti akan mengundang dua orang penting di sini untuk mengungkapkan sebuah kata, dua kata, sambil mengungkapkan dukungannya untuk usaha kita di sini, rumah belajar ini. Masih satu ini, isinya 35 orang. Tapi anak-anak akid di sini lebih dari 35 orang. Mungkin bisa kita tambah.
jumlah ruangannya. Mungkin bisa kita tambah alat-alat permainan di sini, di luar. Panjat memanjat. Mungkin kita bisa tambah yang lainnya. Dan ini harus kita lakukan bersama-sama, sehati. Kedua orang itu, pertama adalah Inang ketua perempuan seluruh HKBP. Karena saya tahu sejak zaman Yesus, perempuan walaupun namanya tidak dikedepankan, mereka ikut mendukung gerakan Yesus. Di HKBP apalagi. Nah karena itu nanti Inang Anita wakililah perempuan HKBP untuk menyatakan dukungannya supaya pusat belajar ini yang mengajak anak-anak bangsa di sini untuk mendukungnya supaya ini bersinar, bukan hanya sederhana sekali seperti ini, tapi bersinar, tenaga-tenaganya sejahtera, ilmu yang diajarkan the best, sehingga anak-anak akid kita akan bangga dan akan berkata kepada Allah Tritunggal, thank you Lord for the HKBP, because through the HKBP I am now a very important person in my country. Itulah tujuannya. My dear Charles Peterson, you are here to witness a miracle from the Lord. And you will share to our brothers and sisters in America that as the Church of Jesus Christ, we cannot do our mission alone. We must do our mission together so that the world will see that we are doing good for the world, for Indonesia, for Suku Api, for Pulau Rupat. So I would like to invite you to say one word or two to all of us here and to all of us who are listening to our event today, how you feel and what do you think our partnership can do to help this. Please come forward. Not too long, please. Just up to 3 minutes. It's a delight and an honor to be with you today. As the professor of Lutheran identity at the Lutheran Studies Center in Pematang Siantar, I will translate after one sentence. I'm delighted to see and to celebrate with you these 50 years of mission in this place. Sangat senang, sangat bangga begitu hadir di tempat ini untuk bersama-sama merayakan 50 tahun dari setting ini. And that this mission is not just about, it is about, but it's not just about sharing the good news of God and Jesus Christ by what we say. Ini tentang, dan bukan hanya tentang berbicara tentang misi yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus, but by building up the whole person through education. Dan membangun keutuhan dari manusia melalui pendidikan. And through care for our bodies and for our care about the world. Ya, tentunya peduli tentang diri kita dan tentang dunia ini. And I rejoice in that. And this is a characteristic of Lutheranism across the world. Dan saya, excuse me, Pastor. This is a characteristic of Lutheranism across the world. Dan tentunya ini juga adalah karakteristik dari Lutheran yang dikirimikan oleh Kristus. And it comes from deep within our hearts, our love for the Lord Jesus. Dan ini datang dari hati kita yang paling dalam, dan itu datang dari Yesus Kristus. I'm also very glad that later today we're going to be celebrating the opening of an evangelism school. Ya, dan juga tentang tadi penyambutannya di pembukaan tentang evangelis sekolahnya. Because I sometimes fear that this is the sort of thing that we pray as Lutherans. Ya, dan ini juga yang kita doakan sebagai seorang Lutheran. We pray, dear gracious Jesus, we are so grateful to you. Ya, dan Tuhan, kami benar-benar bersyukur kepadamu. For giving us the Lord Jesus Christ and for the hope of glory. Ya, dan karena memberikan Yesus dengan semua keagungannya. That we'll do anything for you.
Dan kami akan melakukan We'll- apapun untuk We'll build schools. kami membangun sekolah, We'll build hospitals. kami membangun rumah sakit. We'll do great works of theology, Iya, dengan kerja keras dari pemikiran teologi beautiful compositions of music, dan komposisi dari musik, and even more beautiful singing, especially among the Batak people. dan tentunya nyanyian pujian yang indah terkhusus dari kita bangsa Batak. But I fear that we sometimes also pray somewhat deep inside. Go ahead. Just please, Lord, can we not tell other people about you? Ya, dan juga ada doa bahwa Tuhan, bisakah kami menceritakan tentangmu? We at the Lutheran Study Center want to help Lutherans not only to know the Lord Jesus Christ, Ya, jadi dari Lutheran juga nggak hanya sekedar untuk beritahukan tentang Yesus, but to share the word of our Lord Jesus Christ, not only through churches and hospitals and schools, dan juga memberitakan firman-Nya karena dia juga sudah mengunjungi banyak sekolah dan banyak rumah sakit, excuse me. but through what we say, but through sharing that gospel. Yeah. And we hope the Lutheran Studies Center can be a great help in doing that. Ya. Melalui yang kita utarakan, melalui yang kita bisa bantu, dan itulah cita-cita dari Lutheran. God bless you and thank you, Ephraim Tuhan memberkatimu dan terima kasih. Satu harapan. Jadi intinya yang Pak Peterson ini katakan ada 3 tadi. Pertama, memang adalah tugas kita untuk bersyukur kepada keselamatan yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Tapi yang kedua, karena kita sudah diselamatkan, kita melakukan hal-hal yang baik untuk sesama kita, sesama manusia, sesama anak bangsa, dan yang lainnya. Tetapi yang ketiga, yang kedua itu tidak cukup. Kita juga harus bercerita tentang Yesus Kristus, karyanya yang besar. Thank you very much, Brother Peterson. Sekarang kita undang Ibu Anita untuk berbicara mewakili perempuan dalam beberapa menit ya. Inang ini biasanya panjang-panjang ceritanya, tapi kalau Ipurus di sampingnya dia segan panjang-panjang. Shalom. Shalom. Horas. Kalau bahasa Hakik apa ya? Ya. Ya. Puji Tuhan, mulai tepung Epurus, begitupun amang sekjen dan amang kadep, amang preses semua dan amang dewan nih yang terhormat dan yang mulia. Puji Tuhan, sejak kemarin kita datang ke sini bersama rombongan Epurus, luar biasa sebenarnya potensi daerah ini, sangat luar biasa. Kita berdoa begitu menginjak, ini ada janji Tuhan yang luar biasa di sini. Dengan tingkat populasi penduduk yang semakin hari ke hari berkembang, tentu sangat bagus ada dibangun 3 aspek. Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Ekonomi bisa juga dengan budidaya, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Banyak pohon. Jadi kami sebagai Ketua Umum Konferensi Perempuan HKBP akan mengajak seluruh teman-teman perempuan untuk berempati, datang ke sini ya, untuk menyampaikan kabar baik Injil Tuhan dan memberdayakan masyarakat setempat, para ibu, bapak, anak-anak untuk boleh tumbuh kembangnya menjadi cinta dengan potensi daya alam yang ada di sini, bagaimana dia berkarya untuk memajukan daerahnya. Saya percaya ibu-ibu nanti di seluruh Indonesia, bahkan di dunia, komunitas-komunitas yang menginginkan anak-anak bangsa ini boleh berkembang, boleh bertumbuh menjadi tadi seperti cita-cita Bapak Dewan kita ya, Bapak Ferry ya, boleh menjadi dewan, dan seperti Opu itu tadi ada yang jadi doktor, mungkin juga bisa menteri, bisa dewan, bahkan bisa juga menjadi presiden. Tidak mustahil buat Tuhan.